Topik pagi hari ini adalah hidup bergantung kepada Yesus. Jadi kita harus hidup bergantung kepada Yesus. Nah, Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, alasan yang pertama untuk kita bergantung kepada Yesus, alasan yang pertama adalah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak bergantung kepada apapun, kepada siapapun. Dia tidak bergantung kepada alam semesta ini, bahkan dia tidak bergantung kepada makhluk yang hidup di dalam dunia ini, guys. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, maha mulia. Dengan kata lain, tanpa ada alam semesta, tanpa ada makhluk hidup sekalipun, Dia tetap bereksistensi, Dia tetap maha kuasa, Dia tetap maha mulia dan maha dahsyat. Itulah alasan yang pertama, guys. Dan justru tanpa keberadaan Allah, tanpa eksistensi Allah yang kita sembah di dalam Yesus, manusia dan segala makhluk hidup dan segala alam semesta tidak akan mengalami sumber-sumber kehidupan. Justru alam semesta inilah dan kita yang diciptakan olehnya bergantung kepada Dia, dan tanpa Dia kita tidak dapat mengalami kehidupan sampai saat ini. Ini luar biasa sekali, dan itu sudah Dia buktikan di dalam kehidupannya waktu ketika Dia menjadi manusia. Dia pun membuktikan bahwa Dia tidak bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Ketika Dia datang ke dunia ini, Dia dikandung oleh perawan Maria, guys. Maaf kata, guys, Dia tidak perlu memakai sel sperma dari pria, dari Yusuf, tapi Dia dikandung dari perawan Maria. Ini luar biasa sekali, guys. Karena Allah yang kita sembah, Dia tidak bergantung kepada siapapun. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan terbukti bahwa ketika Dia ada di dunia ini, Dia lahir dari kandang domba. Dia tidak memilih untuk lahir dari keluarga bangsawan dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Nah, dalam proses perjalanannya Dia di dunia ini pun Dia membuktikan bahwa Dia sekalipun tidak bergantung kepada siapapun dan kepada apapun. Dia memilih untuk menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang melakukan pelayanannya dengan berjalan kaki. Dia tidak memakai alat transportasi pada waktu itu, tapi Dia memilih untuk berjalan kaki. Hanya sekali Dia menaiki keledai waktu itu di acara Pondok Daud, dan hanya sebatas itu Dia menaiki keledai, guys. Jadi, guys, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak bergantung kepada siapapun. Dia sudah buktikan itu, dan bahkan ketika Dia pergi pun Dia tidak membawa uang sepeser pun. Dan itu Dia buktikan ketika Dia dijebak oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata, kenapa kalian tidak membayar pajak kepada kaisar? Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah memancing di danau, dan ketika engkau mendapatkan ikan, engkau buka mulutnya dan bayarlah itu. Jadi, guys, Dia membuktikan bahwa Dia tidak bergantung kepada siapapun. Sampai mati di atas kayu salib pun Dia taat untuk tidak bergantung kepada siapapun, dan Dia hanya bergantung kepada Bapa di sorga. Dan itu sangat luar biasa, guys. Jadi ini alasan yang pertama kenapa kita harus bergantung kepada Yesus, karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, alasan yang kedua adalah mengapa kita harus bergantung kepada Yesus? Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kitab Kejadian menulis bahwa marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi, guys, kita ini yang ada di dalam Yesus, kita ini diciptakan serupa dan segambar. Jadi gambar kali kita itu adalah keserupaan dengan Kristus, bukan dengan dunia ini. Nah, justru dunia ini membawa kita di dalam tipuannya untuk kita menjadi serupa dan segambar dunia ini, sehingga kita mengalami yang namanya keberdosaan, mengalami yang namanya hamartia atau meleset dari sasaran yang sudah Allah tentukan. Harusnya kita
serupa dan segambar dengan Dia. Karena dari sanalah setiap kita itu diciptakan, kita serupa dan segambar dengan Allah. Nah, inilah alasan yang kedua kenapa kita harus bergantung kepada Yesus. Karena saudara dan saya, kita guys itu diciptakan serupa dan segambar dengan gambar kalik Allah, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, ini yang menjadi poin yang kedua kenapa kita harus bergantung kepada Yesus. Karena dunia ini penuh dengan tipuan, dunia ini penuh dengan tipu daya yang akan membawa kita untuk tidak segambar dengan Kristus. Dunia ini selalu membawa kita serupa dan segambar dengan dunia ini, sehingga gambaran Allah di dalam diri kita selalu dirusak, guys. Jadi dunia hari-hari ini sedang tenggelam dengan keinginannya, dengan hawa nafsunya, dengan keinginan dagingnya, dengan keinginan matanya, dan keangkuhan hidupnya. Jadi guys, orang yang terjebak dengan segala keinginan dunia, dia akan mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang yang tenggelam dengan keinginan dunia mengalami satu tipuan yang luar biasa. Contoh dulu saya guys, waktu saya masih remaja, teman-teman saya sering berkata, kamu kalau mau menjadi pria, yang macho atau yang keren, kamu harus merokok. Jadi ketika saya merokok guys, dan mereka bilang kalau kamu tidak merokok kamu ini seperti bencong. Jadi ketika saya merokok ketika saya merokok dan saya melihat ternyata juga bukan cuman saya yang merokok, ternyata bencong juga merokok. Dan teman-teman saya berkata, guys, kalau kamu tidak minum minuman keras kamu seperti bencong. Ketika saya minum minuman keras juga guys, saya juga melihat bencong minum minuman keras. Dan teman-teman saya bilang kalau kamu tidak pakai tato kamu ini ya seperti bencong juga. Dan saya juga melihat bencong juga pakai tato guys. Nah, jadi itulah keinginan dunia. Orang yang mengikuti keinginan dunia, saudara guys, dia akan menjadi, ya maaf kata, akan menjadi gila. Ya gila hormat, gila harta, gila kekuasaan, gila jabatan, dan lain sebagainya. Ada banyak kegilaan yang terjadi ketika kita mengikuti keinginan-keinginan dunia ini guys. Dan akhirnya kita menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, yang memperkaya diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain lagi. Lah itulah dunia yang merusak gambaran Allah di dalam diri kita, sehingga kita tidak ada lagi kasih yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang ada di dalam kita adalah kasih yang bersyarat, bukan kasih yang tanpa syarat. Guys, itulah alasan yang kedua mengapa kita harus bergantung kepada Yesus. Karena kita diciptakan menurut gambar kalik Allah, yaitu pribadi Kristus itu sendiri. Yang ketiga guys, bagaimana kita bergantung kepada Kristus. Poinnya adalah kita percaya kepada Yesus, dan yang kedua kita berserah kepada Yesus. Banyak hari-hari ini orang-orang Kristen berkata, saya sudah percaya kepada Yesus, bahkan saya sudah berdoa setiap hari. Saya sudah berdoa. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, mereka berdoa, mereka katakan percaya, tapi guys, banyak orang Kristen menjadi stres, menjadi stroke, dan bahkan depresi di dalam menantikan janji-janji Tuhan. Mereka berkata saya percaya, tapi mereka memikirkan hal itu siang dan malam. Mereka memikirkan permasalahan mereka siang dan malam. Tapi mereka berkata saya sudah percaya, saya sudah berdoa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita cukup mengungkapkan segala pergumulan kita lewat doa. Kita tidak perlu memikirkan itu siang dan malam sampai hal-hal demikian membuat kita stres, membuat kita depresi, dan membuat kita lemah, dan akhirnya membuat kita stroke guys. Nah, jadi kita percaya di sini adalah kita katakan segala pergumulan kita, biarkan, izinkan karya Tuhan itu memproteksi setiap permasalahan kita, setiap pergumulan kita, bahkan Dia menjawab setiap doa-doa yang kita sampaikan. Artinya kita mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Percaya di sini adalah kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya,
dan kita mempercayakan diri hidup kita kepadanya setiap saat, setiap hari. Jadi mari guys, kita bergantung kepada Tuhan, karena di sanalah kita menyerahkan seluruh hak di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak menjadi serupa dan segambar dengan dunia ini, di mana kita menyerahkan pribadi kita, keluarga kita menyerahkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita menyerahkan semua yang ada di dalam hidup kita guys. Biarlah poin pagi hari ini kita meresponi karya Allah lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita meresponi dengan bergantung kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Jadi biarlah firman Tuhan kita renungkan setiap hari, di mana segala sesuatu datangnya dari Tuhan dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah pagi hari ini apa yang saya sampaikan bisa memberkati kita semua guys. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat menikmati perenungan kematian Kristus di hari Jumat ini tanggal 10. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.